Saya Rahmadani dari Ilmu Komunikasi FISIP Untak Surabaya, dan sekarang aku akan menjelaskan tentang teori feminisme. Sebenarnya apa sih feminisme itu? Feminisme adalah gerakan sosial yang memperjuangkan hak-hak perempuan di segala bidang, baik ekonomi, politik, dan sosial. Feminis juga percaya bahwa pria dan wanita itu setara, dan mereka menuntut supaya perempuan mendapatkan hak-hak yang setara dengan pria. Feminisme lahir pada abad 17 di Yunani, dan Charles Furr adalah pencetus pertama istilah feminisme. Nama itu kemudian merebak di Amerika berkat publikasi John Stuart dalam karyanya yang berjudul The Subjection of Woman, atau Perempuan sebagai Subjek, yang diterbitkan pada tahun 1869. Kemunculan feminisme ini seiring dengan masa pencerahan atau Enlightenment. Di Eropa biasa dikenal dengan Renaissance, dan pencetusnya adalah Lady Mary Wortley dan Marquis de Condorcet. Mary Wortley adalah seorang perempuan kelahiran Inggris dan ia berprofesi sebagai seorang penulis. Tulisannya menginspirasi banyak sekali wanita. Tulisan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan feminisme ialah buku yang berjudul Vindication of the Right of Women. Feminisme muncul karena dipicu oleh kondisi lingkungan pada saat itu. Setelah dua revolusi besar Prancis dan Amerika saat itu, status perempuan kurang diperhatikan. Selain itu, fundamentalisme agama turut mendorong kemunculan feminisme di Eropa. Salah satu bentuknya ialah banyaknya gereja yang menolak perempuan menjadi pendeta. Dan ternyata, perkembangan feminisme berdasarkan waktu terbagi dalam 3 fase. Fase atau gelombang pertama terjadi pada tahun 1830 sampai awal tahun 1900. Berdasarkan kondisi menjelang abad ke-20 saat itu, yang menjadi sorotan ialah kondisi pekerjaan yang tidak terbuka terhadap perempuan dan pendidikan yang minim bagi perempuan. Gelombang kedua terjadi pada tahun 1960 sampai 1980, dipicu oleh hukum yang tidak adil kepada perempuan. Perempuan pada waktu itu merasa bahwa kedudukannya dengan pria tidak setara, dan hal itu tidak menguntungkan bagi perempuan. Tokoh pada gelombang kedua ini adalah Betty Friedan. Betty dan teman-temannya lalu memperjuangkan dalam bentuk feminisme gelombang kedua. Pada fase atau gelombang ketiga, tokohnya pada saat itu adalah Judith Butler dan Rebecca Walker. Saat itu mereka memberikan kritik terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dalam first and second wave feminism, di mana pada gelombang pertama dan kedua lebih fokus terhadap perempuan berkulit putih dan para pekerja. Jadi tidak inklusif kepada minoritas, kulit hitam, kaum proletar, LGBT, dan lain sebagainya. Konsep seks atau jenis kelamin dan gender masih sering dipahami secara rancu dalam masyarakat. Konsep gender yang sebenarnya merupakan peran dan perilaku laki-laki dan perempuan sesuai dengan pengharapan sosial. Seringkali hal ini dianggap sebagai ketentuan atau kodrat yang tidak dapat diubah. Hal tersebut menjadi masalah karena kekeliruan itu menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi para perempuan. Ternyata, teori feminisme ini juga memiliki beberapa aliran. Dan aliran yang sering kali kita ketahui adalah aliran liberal, aliran radikal, dan aliran Marxis. Teori aliran yang pertama ini adalah teori liberal. Liberal sendiri berarti bebas. Dan bagi aliran ini, perbedaan antara tradisional dan modern adalah pusat masalah. Keterbelakangan perempuan adalah akibat dari kebodohan, sikap irasional, dan masih menganut nilai-nilai tradisional. Industrialisasi dan modernisasi adalah jalan untuk meningkatkan status perempuan, karena akan mengurangi akibat dari ketidaksamaan kekuatan biologis antara laki-laki dan perempuan. Dalam feminisme liberal, tokohnya adalah Ruth. Ruth berkata
bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan bernalar dan berorientasi kepada kesejahteraan. Pada abad ke-18, Wollstonecraft memperjuangkan pendidikan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Dan di abad 19, Angela Davis memperjuangkan persamaan hak laki-laki dan perempuan. Jadi abolisi segala bentuk diskriminasi. Dan pada abad ke-20 feminisme liberal, Friedan memperjuangkan tentang laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama. Jadi, teori liberal ini membahas tentang perjuangan-perjuangan para tokoh yang memperjuangkan kesamaan dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, ada feminisme radikal. Perempuan secara historis merupakan kelompok teropresi yang pertama. Penekanan bahwa seks dan gender merupakan sebuah rangkaian pengaturan yang digunakan masyarakat untuk mentransformasi seksualitas biologis menjadi produk kegiatan manusia. Dan cara untuk menghancurkan kuasa laki-laki adalah dengan memahami bahwa jenis kelamin mereka bukanlah gender mereka. Akar operasi ada pada peran reproduksi perempuan dan laki-laki. Nah, maka dari itu diberi kebebasan dan tidak ada masalah jika perempuan tidak ingin melahirkan, perempuan tidak ingin menyusui, dan bahkan sama sekali jika perempuan tidak ingin memiliki anak. Nah, tren ini muncul sejak pertengahan tahun 1970-an, di mana aliran ini menawarkan ideologi perjuangan separatisme perempuan. Jadi menurut aliran ini, masalah penindasan perempuan terjadi karena dominasi laki-laki. Bagi kaum perempuan radikal, revolusi terjadi pada perempuan yang mengambil aksi untuk mengubah gaya hidup, pengalaman, dan hubungan mereka sendiri. Nah, jadi ini adalah hak-hak yang diperjuangkan di dalam feminisme radikal. Jadi tidak masalah jika salah satu gender tidak ingin melakukan tugasnya, contohnya seperti yang tadi, melakukan reproduksi. Jadi ini adalah teori terakhir, yaitu teori feminisme Marxis. Teori ini diperkuat oleh pemikiran Marx dan Engels. Operasi terhadap perempuan bukanlah hasil tindakan sengaja dari satu individu, tetapi merupakan produk dari struktur politik, sosial, dan ekonomi tempat individu itu hidup. Marxis beranggapan sistem kapitalisme yang harus bertanggung jawab terhadap penindasan pada perempuan. Laki-laki mengontrol produksi untuk perdagangan, dan sebagai konsekuensinya mereka mendominasi hubungan sosial. Sedangkan perempuan hanya menjadi bagian dari properti. Hal ini membuat aliran Marxis beranggapan penyebab penindasan perempuan bersifat struktural. Nah, jadi itu tadi penjelasan singkat tentang sejarah dan teori feminisme. Semoga video singkat ini dapat menambah informasi untuk kalian semua. Terima kasih telah menonton penjelasan singkat teori feminisme untuk memenuhi tugas EAS Media and Cultural Studies.